Jika kamu mengenal Karna, Arjuna, dan Krishna hanya dari kisah Mahabharata, maka kau hanya tahu setengah dari kebenarannya. Kisah sejati mereka dimulai jauh sebelumnya, saat Sahasrakawaca bangkit dan dua resi bertapa ribuan tahun demi menegakkan Dharma. Ini bukan kisah biasa. Ini adalah awal dari takdir yang tak bisa ditolak. Inilah adalah awal kisah yang mengungkap siapakah Karna, Arjuna, dan Basudewa Krishna, jauh sebelum mereka terlahir dan menjadi tokoh penting dalam Mahabharata. Pada bagian pertama, telah kita dengar bagaimana seorang raja dari bangsa Asura, Sahasrakawaca, bertapa dengan kesungguhan yang luar biasa, memuja Dewa Surya dengan sepenuh jiwa. Sebagai ganjaran, ia pun meminta anugerah agung, 1000 lapis kawaca, tameng sakti yang menutupi tubuhnya, menjadikannya makhluk yang nyaris tak terkalahkan, tak tersentuh oleh senjata. Namun anugerah itu membawa bencana. Sahasrakawaca menjadi angkuh, dan Dewa Brahma demi menjaga keseimbangan semesta, memperdayainya secara halus untuk turun ke dunia fana. Tujuannya bertarung dengan dua resi agung yang tengah bertapa di puncak ketenangan di tanah suci Badrinatha. Dua resi itu adalah Nara dan Narayana, Dwi Tunggal Suci, lambang penjaga Dharma dan keseimbangan jagat raya. Dan kini, marilah kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Inilah episode kedua dari kisah Nara dan Narayana. Dengan dada menggembang oleh kesombongan, Sahasrakawaca melangkah ke tanah Badrinatha. Tempat itu tenang, sunyi, dan syarat dengan kesucian. Angin berhembus lembut di antara pepohonan tua, sungai mengalir jernih, dan para resi bertapa dalam keheningan yang suci. Namun kehadiran Sahasrakawaca mencemari semua itu. Begitu kakinya menginjak bumi Badrinatha, amarah dalam dirinya membara. Ia mengamuk bagaikan badai. Pohon-pohon besar yang telah berakar ratusan tahun dicabut paksa. Ia menghancurkan gubuk-gubuk para resi. Ia merobek keheningan dengan tawa penuh kesombongan. Para pertapa melarikan diri. Binatang hutan menjerit ketakutan. Asap hitam membumbung tinggi dari api yang melahap dedaunan kering. Sungai menjadi keruh oleh reruntuhan dan lumpur. Badrinatha, yang dahulu menjadi tempat persemayaman para dewa dan resi, kini berubah menjadi tanah penuh luka dan kehancuran. Namun Sahasrakawaca tidak peduli. Ia justru tertawa puas. Ia mencemooh para resi dan berkata, "Inikah para penjaga Dharma? Adakah di antara kalian yang sanggup berdiri di hadapanku?" Tapi di balik gemuruh kesombongannya, dua sosok tetap duduk tak bergeming. Di puncak sunyi yang paling dalam, Nara dan Narayana tengah bersama di. Mereka telah diam selama ribuan tahun. Namun kini, suara tangis makhluk hidup, aroma anyir hancurnya kesucian, dan getar bumi yang tercabik telah membangunkan panggilan suci dalam diri mereka. Perlahan kedua mata mereka terbuka. Mata itu tidak menyala oleh amarah, tapi oleh keteguhan dan keheningan yang mantap. Tatapan yang membawa cahaya dan akhir dari kegelapan. Sahasrakawaca tanpa ia sadari telah tiba di hadapan dua sosok yang tak sekadar resi. Mereka adalah titisan kehendak ilahi itu sendiri. Dan dengan demikian, panggung agung pun terbuka. Pertarungan suci antara kekuatan adharma dan penjaga dharma akan segera dimulai. Sahasrakawaca berdiri tegak di tengah tanah yang porak-poranda.
Tubuhnya dilindungi 1000 lapis kawaca yang bersinar bagaikan logam langit. Sorot matanya liar, penuh kecongkakan. Namun dari kejauhan, satu sosok mulai mendekat. Narayana, langkahnya tenang, wajahnya damai. Namun setiap hembusan napasnya menggetarkan langit dan bumi. Ia datang bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kesadaran bahwa Dharma harus ditegakkan. Sahasrakawaca tertawa, terbahak untuk mengejeknya, tapi Narayana tak membalas. Ia hanya mengangkat kedua tangannya, dan cahaya lembut menyelimutinya. Lalu seketika, pertarungan pun dimulai. Langit mendung, petir menyambar tanpa henti, serangan demi serangan menghantam tanah suci itu. Narayana menyerang dengan ketenangan yang agung, sementara Sahasrakawaca membalas dengan kekuatan tubuhnya yang menggelegar. 1000 tahun mereka bertarung, bukan satu hari, bukan satu musim, tetapi 1000 tahun penuh. Langit seakan membeku dalam putaran waktu. Para dewa menyaksikan dengan khidmat, gunung-gunung bergetar, dan bintang-bintang seakan berhenti berkelip. Sahasrakawaca yang sombong mulai gentar. Kekuatan Narayana bukan hanya pada tubuh, tapi pada keteguhan jiwanya. Dan akhirnya, di puncak dari 1000 tahun itu, Narayana berhasil mencabut satu lapis kawaca dari tubuh sang asura. Untuk pertama kalinya, Sahasrakawaca merasakan luka. Satu titik kecil di tubuhnya kini terbuka. Ia terdiam, ia gemetar. Tapi kebanggaannya tidak runtuh. Ia tertawa pelan, lalu berkata, hanya satu yang kau cabut. Namun kutukan anugerah itu pun berlaku. Begitu satu lapis kawaca tercabut, Narayana roboh, tubuhnya jatuh ke tanah, tenaganya sirna, jiwanya lepas dari raga. Sahasrakawaca tertawa puas. Ia mengira semuanya telah usai. Dengan napas berat ia berkata, dia telah gugur dan aku hanya kehilangan satu. Aku tak terkalahkan. Namun kebanggaan itu hanya berlangsung sekejap, karena dari kejauhan, satu sosok bangkit dari samadhi, sosok yang telah bertapa selama 1000 tahun lamanya. Ia membuka mata dan sinar ketenangan terpancar dari wajahnya. Dengan langkah mantap, Nara mendekati tubuh Narayana. Ia tidak bersedih, ia tidak berteriak, ia hanya menunduk, lalu mengangkat kedua tangannya, mengucap mantra suci, dan memanggil kekuatan ilahi yang didapat dari tapanya. Ramuan Sanjiwani. Udara pun berubah, bumi hening, daun-daun terdiam. Dari telapak tangan Nara, mengalir cahaya lembut, meresap ke dalam dada Narayana. Dan perlahan, dada itu kembali bergerak. Napas kembali hadir, mata Narayana terbuka, ia hidup kembali. Tanpa sepatah kata, Narayana kembali duduk bersila. Ia masuk ke dalam samadhi, bersiap untuk bertapa selama 1000 tahun berikutnya, menyerap kembali kekuatannya yang hilang. Sementara itu, Nara kini berdiri di garis depan. Ia memanggil Sahasrakawaca untuk melanjutkan pertarungan. Sahasrakawaca menggertakkan gigi. Ia tak menyangka, di balik kemenangannya, akan muncul sosok lain yang tak kalah tangguh. Nara, sang kembaran jiwa dari Narayana. Dan dengan amarah yang membara, ia menyerang lebih buas dari sebelumnya. Pertarungan pun dimulai kembali. Kini antara Nara dan Sahasrakawaca. Dua kekuatan besar bertabrakan dalam dentuman yang mengguncang semesta. Petir menyambar, gunung runtuh, dan langit terbelah oleh sorak senjata yang bertarung tanpa henti. Serangan Nara jauh berbeda dari saudaranya. Ia seperti mata badai, tenang di luar, mematikan di dalam. Namun Sahasrakawaca tak kalah gila. Tubuhnya yang masih dilindungi 999 lapis kawaca membuatnya seakan abadi. Setiap tebasan Nara memercikan api, namun kawaca itu tetap melindunginya. Waktu terus bergulir, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan tahun-tahun terus berlalu. 1000 tahun penuh, bumi menjadi saksi. Perjuangan tak kenal lelah antara sang raksasa dan sang resi. Dan akhirnya, di puncak pertarungan itu,
Tepat di detik terakhir dari kurun waktu agung, Nara berhasil mencabut lapis kedua Kawaca dari tubuh sang Asura. Sahasra Kawaca mengerang. Luka keduanya kini menganga. Tubuhnya goyah, tetapi tekadnya masih berdiri. Namun seperti yang telah digariskan oleh anugerahnya. Begitu Kawaca tercabut, Nara pun roboh. Tubuhnya jatuh tak berdaya, nafasnya hilang. Sahasra Kawaca terengah-engah. Ia letih, tetapi tersenyum penuh bangga. Namun senyumnya sirna saat sosok lain bangkit kembali. Telah selesai bertapa selama 2 kurun waktu agung. Tubuhnya kini bersinar, diselimuti ketenangan dan kekuatan yang sulit dijelaskan. Ia berjalan menuju tubuh Nara, menunduk dan membisikkan doa Sanjiwani. Sekali lagi, keajaiban terjadi. Nara kembali bernafas, hidup kembali. Lalu masuk ke dalam samadhi untuk mengisi ulang kekuatan sucinya. Kini giliran Narayana lagi yang berdiri di hadapan musuh lamanya. Dan pertarungan pun berulang. Sahasra Kawaca mulai menyadari sesuatu yang membuat jiwanya gentar. Ia terjebak dalam siklus abadi. Setiap kali salah satu dari mereka gugur, yang lain menghidupkannya kembali. Dan setiap pertarungan mengikis satu lapis Kawaca dari tubuhnya. Siklus ini terus berjalan. Tiap siklus berlangsung 1000 tahun. Dan tiap 1000 tahun, satu lapis Kawaca tercabut. Waktu pun menjadi tidak berarti. Langit, bumi, dan semesta menua bersama dengan peperangan ini. Gunung-gunung menjadi debu, samudra pun surut, tetapi pertempuran itu belum juga selesai. Kini, tubuh Sahasra Kawaca hanya diselimuti satu lapis terakhir Kawaca. Napasnya berat, tubuhnya gemetar, rohnya lelah. Ia menyadari bahwa akhirnya sudah dekat. Sahasra Kawaca berdiri goyah. Darah, keringat, dan ribuan tahun keletihan menyatu dalam tubuhnya. Sisa terakhir kekuatannya, satu-satunya lapis Kawaca yang masih tersisa, bergetar oleh rasa takut. Ia tahu, sekali lagi kalah, dan segalanya berakhir. Tak ada jalan lain. Dengan langkah limbung, ia menengadah ke langit, menatap matahari yang menyala di cakrawala. Dengan suara yang gemetar, ia berseru, "Wahai Dewa Surya, penjaga sinar dan kehidupan, aku pemujamu yang setia, telah berperang demi takdir. Namun kini aku terhimpit pada ajal. Lindungilah aku, wahai Dewa. Jangan biarkan tubuhku jatuh oleh tangan Nara dan Narayana." Langit hening sejenak. Lalu datang cahaya yang amat terang. Dewa Surya menampakkan diri. Wajahnya bercahaya bagaikan samudra api, dan matanya menyimpan kasih serta dilema. "Sahasra Kawaca," sabdanya, "kau memang telah setia. Permohonanmu tidak bisa aku abaikan." Lalu dalam satu tarikan napas semesta, Dewa Surya menyerap tubuh Sahasra Kawaca ke dalam dirinya. Kawaca terakhir itu pun lenyap, tersembunyi dalam tubuh sang Dewa Matahari. Cahaya menyilaukan membakar cakrawala. Dan dalam sekejap, Sahasra Kawaca lenyap. Nara yang melihat kejadian itu terdiam. Matanya membelalak, dadanya bergetar. Ia menatap Surya, dan dalam hatinya muncul badai kemarahan yang tak terbendung. "Wahai Dewa Surya, engkau selama ini menjadi pelita harapan dan keadilan. Tapi hari ini, engkau melindungi adharma. Engkau melindungi kejahatan." Tangan Nara terkepal, langit mendung, awan menggulung. "Atas pengkhianatanmu terhadap keseimbangan semesta, aku kutuk engkau, wahai Surya." Suaranya menggema di seluruh jagat. Di masa mendatang, di zaman dua para yuga, engkau akan lahir sebagai manusia fana dan akan merasakan pedihnya kehidupan jauh dari cahaya dan kemuliaanmu sebagai dewa. Dunia pun terdiam, langit berhenti bernafas, dan sejak saat itu, kutukan itu mulai mengikuti takdirnya di jalur waktu. Waktu pun berlalu, zaman Satya Yuga pun perlahan tenggelam, dunia memasuki Treta Yuga, lalu menyongsong dua para yuga. Dan di tengah senyapnya pergantian zaman,
sebuah doa yang polos naik ke angkasa. Doa dari seorang putri kerajaan Kunti Boja bernama Kunti. Rasa penasaran Kunti akan kekuatan mantra Resi Durwasa menghadirkan Dewa Surya di hadapannya. Maka dari cahayanya, lahirlah seorang anak laki-laki. Tubuhnya dilindungi oleh lapisan terakhir Kawaca, Sahasra Kawaca, dan di telinganya tergantung anting sakti pemberian para dewa. Dialah Karna, anak dari Dewa Surya dan Kunti, terlahir bukan dari dosa, bukan pula dari kebetulan, melainkan dari rangkaian kutukan dan takdir yang rumit. Karna tumbuh sebagai kesatria agung, teguh, berani dan kesepian. Ia membawa dalam dirinya kekuatan dari masa lalu, namun juga kutukan yang belum selesai. Tak hanya Karna yang lahir, waktu pun menyiapkan panggung untuk kisah besar berikutnya. Nara pun turun ke bumi sebagai Arjuna, putra Pandu, pemanah ulung, dan murid pilihan Guru Drona. Beberapa waktu sebelumnya, Narayana pun telah lahir di penjara bawah tanah kerajaan Mathura sebagai Krishna, putra Wasudeva. Maka lengkaplah ketiga sosok yang dahulu saling terkait. Dan semesta pun menanti pertempuran terbesar dalam sejarah manusia, Mahabharata, di mana cinta, kesetiaan, dan takdir akan saling berhadapan. Terima kasih untuk selalu setia di channel ini. Jangan lupa tinggalkan jejak menggembirakan berupa like dan komentar sebagai penyemangat kami untuk terus berkarya.